Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke teman-teman, ya sudah cukup lama ya kita libur. Mungkin kurang lebih seminggu ya kita off ya. Dan alhamdulillah kini di depan kita sudah ada speaker soundbar lagi. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin memilih soundbar untuk menemani TV kalian. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, ini unit yang kita punya sudah agak lecet ya, karena memang ini sudah cukup lama, cuman ya nggak ada salahnya kita review kembali ya, dan kelengkapannya pun memang tidak seperti baru lagi karena memang sudah cukup lama. Boxnya juga kita tidak bisa review karena sudah nggak ada. Yang jelas ini hanya ada unit serta perkabelan. Yang pasti sih kabelnya juga ada ya, cuman di sini tidak kita cantumkan, tidak kita lihatkan. Intinya ada. Poin pentingnya karena itu, karena tidak ada kabel ya tidak akan berjalan ini soundbar. Oke, baik, dari Samsung ini soundbar yang serinya HWR 650 ya, seri 6. Seri tengah-tengah atau seri middle, ada yang lebih murah seri 5, seri 4, ini seri 6 itu ya bisa dibilang enggak mahal banget, tidak murah juga. Jadi untuk yang middle tengah-tengah ini sudah lumayan ya. Sebenarnya masih ada lagi yang seri Q-nya, seri yang benar-benar mahal dari Samsung, harganya juga lumayan. Dan untuk harganya ini sekitar 3,5 3,7. Intinya sih paling murahnya saya lihat saat ini di marketplace ya, Tokopedia terutama, harga termurahnya itu sekitar 3,5 jutaan ya. Dan kalau kita lihat di sini bentukan remote-nya juga seperti ini, melengkung. Ini dibuat seperti ini supaya nyaman digenggam dan memang terasa nyaman sekali digenggam ya. Dan uniknya, saya kira tadinya baterainya ini bakal pakai baterai A3 ya, ternyata remote set kecil ini pakai baterai A2 seperti remote TV ya. Oke, makanya dia sampai bener-bener sempit banget sudutnya, cukup buat baterai. Di sini kita bisa lihat ada tombol volume woofer ya paling bawah, dan menariknya ini kalau untuk menaikkan menurunkan volume itu digeser ke atas dan ke bawah ya. Oke, sebenarnya di sini juga bisa, tapi kita sudah pernah coba, kalau untuk ditekan aja dia sama aja dengan tombol mute fungsinya, mematikan dan menyalakan volume ya. Dan woofer juga sama, dia naik turunkan, mantap ada woofernya. Dan di sini ada sound mode pengaturan, di sini ada play pause juga, ini tombol-tombolnya mirip kayak remote Xiaomi. Di sini ada source ya, ada menu Bluetooth jalan pintas, tombol power ya. Oke. Nice. Untuk tampilan soundbarnya seperti ini, dan ini lumayan panjang, kalau tidak salah sekitar 1 meter 10 cm ya. Dan ini bahannya dari plastik dan ada motif garis-garisnya ya. Ini tangan saya berminyak. Di bagian depan ini dari grill metal ya. Dan memang karena harganya lumayan, dia memiliki bobot yang saya rasa lebih berat dibanding harga-harga 2 juta ke bawah ya. Ini lebih berat. Memang tidak bisa kita timbang langsung, cuman yang kita bisa kasih tahu ya memang ini lebih berat dibanding yang murah. Dan juga untuk subwoofernya, selain sudah wireless, bentukannya juga sangat besar menurut saya pribadi, entah 8 atau 10 ini ya. Mungkin 8 kali ya. Di sini bagian samping apa depan ya? Samping sih ya, yang jelas bagian depan ini ada tulisan Samsungnya, ini pun timbul. Nice ya, ini bagian sampingnya. Ada tutup dari kain. Dan yang membedakan juga dengan subwoofer atau soundbar yang murah, dia dibuat lebih minimalis, melengkung. Tidak kotak-kotak gitu aja ya. Sampai ke belakang sini, jadi dia rapih. Biasanya bagian belakang itu kalau yang murahan itu kayunya kelihatan, partikel boardnya kelihatan. Jadi kalau kena cipratan air gitu, apalagi kena kerendam, dia udah pasti lapuk ya. Kalau ini ditutupi dengan kayak Scotlet, tapi pastinya saya tidak tahu sebutannya apa untuk speaker ini. Dan di sini ada lubang untuk keluaran anginnya.
Oke, bagian bawah seperti ini ada port untuk power dan juga ini ada tombol untuk pairing ya pertama kali karena sudah subwoofer wireless ya. Dan tentunya karena memang harganya lumayan menurut saya pribadi ya, dan bobotnya juga lumayan berat ya. Saya pernah punya yang LG yang harganya di bawah 2 juta, ukurannya sama cuman dia lebih ringan, sementara kalau yang Samsung ini karena harganya lebih mahal juga, beratnya pun kerasa lebih berbobot. Terasa lebih mahalnya tuh lebih kerasa. Oke, baik, kita kembali ke fitur-fitur atau tombol input di soundbarnya ya. Di bagian samping bentukannya seperti ini unik. Dia tidak flat ya, dia dibuat kayak prisma gitu. Dan di sini ada beberapa tombolnya. Tombol volume atas dan bawah ya. Ini ada tombol source ya atau menunya, dan ini ada tombol power. Mungkin tidak terlihat jelas ya. Oke, nah agak kelihatan dari samping sini, dan di sebelah sananya sisi satunya dia polos aja. Di bagian belakang, nah ini bentukannya seperti ini. Dia ada beberapa port input ya, di antaranya di sini ada digital optik, ada USB. Nah bentukannya seperti ini nih, ini USB kayak HP zaman dulu, dan ini ada port AUX. Di sebelahnya di sini ada HDMI in dan HDMI ARC ya, ARC lebih gampangnya. Ini enak, jadi walaupun TV kita berbeda merek dari Samsung, kalau sudah ada HDMI ARC dia bisa dikontrol melalui remote TV ya untuk volume dan juga powernya tentu. Dan ini ada lubang untuk power soundbar. Oke, di bagian pojoknya di sini ada tipenya HWR 650. Oke, baik. Jadi secara build quality saya rasa sih ini salah satu yang terbaik yang pernah kita review dari soundbar ya, karena kita belum pernah review soundbar yang mantep banget, yang mahal banget. Jadi untuk seharga ini aja kita sudah excited juga, lumayan ya. Dan mungkin teman-teman bertanya, kok seri ini lumayan mahal ya sama seri yang HWA 650 ya, kita juga nggak tahu, kita belum pernah mencoba ya, karena kalau dibanding seri yang terbaru HWB 650 itu dia justru lebih murah, tidak sampai 3 juta, sedangkan kalau yang seri ini lebih keluar pertama kali dibanding seri B, tapi harganya lebih mahal ya, dia di atas 3 juta. Kita juga kurang tahu ya kelebihannya apa. Yang jelas saya sudah cukup takjub untuk kualitas build quality soundbar, dan untuk kualitas audio kita akan coba setting dulu. Baik, sebelum kita tes sampel musik ya, kita akan coba nyalakan dulu via remote. Oke, dia responnya langsung bagus ya, tidak ada delay. Dan kita lihat menu source-nya ada apa aja. Oke, belum ketekan. Oke, ada AUX, ada HDMI, Bluetooth, USB, dan ini HDMI in ya. Oke, kembali lagi ke AUX. Oke, mutar. Dan ini ada menu pengaturan, kita akan coba isinya. Treble, bass, audio. Treble, bass, audio. Oke. Mungkin bisa dinaikin. Oke, ini diturunin ya sampai -6. Kalau treble bisa naik turun. Oke, bass juga tentu bisa ya. Ini yang standar tengah-tengah, kita naikin aja nanti buat dicobanya biar lebih menggelegar. Dan di tombol sound mode ya, kita akan coba cek. Ada standar, ada surround, game ya, ada smart ya, jadi dia mungkin mengikuti device kita. Dan balik lagi ke standar. Oke, nice ya. Dan ini yang tadi saya bilang untuk naik turunnya volume, dia ke atas. Oke, kurang kena. Oke, sip. Ke bawah buat ngecilin volumenya. Dan tombol woofernya juga sama,
ke atas dia sampai berapa. Jadi selain ada bass, ada woofer juga. Buat pecinta film ini ngebantu banget ya. Oke, kalau minus woofernya bisa sampai 12. Dari 6 langsung ke 12. Jadi woofernya sama sekali minus. Oke, kita naikin sedikit aja woofernya, mungkin di angka 2. Karena kalau untuk musik, kalau woofer gede-gede itu kurang enak ya. Oke, baik. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk sedikit sampel kualitas audionya. Dan memang ya, saya rasa juga ini sedikit lebih detail ya kalau dibanding soundbar yang pernah kita coba. Karena biasanya soundbar yang pernah saya miliki itu dia 2.0 atau 2.1 untuk drivernya ya. Jadi tidak sedetail ini karena dia konfigurasinya 3.1 di depan, di tengah ini. Dia ada driver ya selain di kiri kanan. Jadi di soundbar ini ada 3 driver. Mantap ya. Jadi suaranya terasa seperti yang teman-teman dengar juga. Selain bassnya benar-benar bulat, menggema, dia juga detailnya itu dapat banget. Jadi untuk menikmati musik saya rasa sih ini paling enak yang pernah kita punya gitu ya. Sebenarnya yang kemarin juga lumayan, yang audio bank itu yang harga 6 jutaan itu sudah lumayan enak karena dia konfigurasinya walaupun tidak seperti ini. Mungkin dia yang agak mahalnya karena ada mikrofon wirelessnya dan juga bentukannya yang minimalis. Tapi secara detailnya saya lebih seneng Samsung ini. Enak banget didengar lama-lama ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Dan bila teman-teman nanya, Bang gimana seri yang terbarunya yang HWB 650 kalau dibanding ini, jujur saya belum tahu ya, belum coba juga. Itu memang harganya lebih murah, cuman untuk kualitas audio kita tidak bisa bilang itu lebih baik atau ini lebih baik ya. Karena hanya ada ini saja di studio kita. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.